Pada saat ini, Wakil Kepala Qifang dan Qin Yichen semua berbicara tentang tenaga kerja yang memasuki roda surga. Kakek kedua, aku ingin pergi juga. Pada saat ini, Ke Tiangxuan sedang menyeret Putri Wenqing. Tetapi yang terakhir dengan tepat menentang, kayunya akan hilang, maka saya akan pergi juga. Ke Tiangxuan tampak khawatir, dan tatapannya ke arah Qin Yichen juga penuh dengan kerumitan. Beberapa menyalahkan, beberapa tidak berdaya dan khawatir, dan beberapa menghalangi. Kesalahannya adalah karena Qin Yichen pergi. Jadi Putri Wenqing juga harus berpartisipasi. Kekhawatirannya adalah bahwa ini adalah upacara pemujaan leluhur dari klan Bais. Patriark dari 10 foto besar. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang bahaya yang dihadapi ortodoks klan Bais. Kakek kedua, surga tidak berbakti. Tapi tolong jangan hentikan aku lagi. Aku sudah mengatakan bahwa saudara pengamat bintang adalah temanku. Dan jika seorang teman dalam masalah, aku tidak bisa duduk dan menonton. Qin Yichen menghela nafas. Dia tahu bahwa dia sedikit kasihan pada klan Kaisar Ke atas langkah ini. Bagaimanapun, klan Kaisar Ke juga membudidayakannya selangkah demi selangkah dari Kaisar. Adapun Wenqing, jika kakek kedua tidak ingin dia pergi. Qin Yichen mengeluarkan pedang ajaib dan menunjuk ke gagangnya untuk menembak, cukup untuk mengejutkan Putri Wenqing. Bahkan pisau tangan yang Ke Tiangxuan sembunyikan di lengan bajunya diam-diam mengoperasikan Divine Power. Tetapi saya tidak tahu apakah itu diperhatikan oleh Putri Wenqing atau bagaimana. Yang terakhir tiba-tiba melotot. Kayu. Berani kamu. Kakek kedua, biarkan aku pergi. Ketika Mumu menikahiku saat itu, jangan mengira aku tidak tahu. Paman Tianche dan yang lainnya memukulinya. Mumu menikahiku, jadi jangan ingin menikahi 3 istri dan 4 selir di masa depan. Setidaknya sejauh yang diketahui Putri Wenqing, dia adalah cabang emas dan daun giok dari seorang kaisar. Dan Qin Yichen adalah dewa bawaan tak berdaya yang lahir di surga dan bumi. Tidak realistis untuk menerima selir lagi. Pada saat ini, Putri Wenqing tidak memeluk atau mencegah Qin Yichen melepaskan diri. Singkatnya, sepasang lengan giok memeluknya erat. Hari ini saya juga mengucapkan kata-kata saya di sini. Dan saya juga seorang suami. Hati Qin Yichen bergetar. Mungkin Putri Wenqing tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan klan Bais. Dan dia tidak peduli tentang siapa Patriark Bais. Namun, sejauh menyangkut Putri Wenqing, bahkan Mumu selalu mendapat masalah dan menyebabkan masalah setiap saat. Kemudian dia hanya menemaninya untuk membuat masalah. Namun, ketika pemandangan ini jatuh ke mata Xie Feiling, itu membuatnya tersenyum lagi dan lagi. Benar-benar mengharukan. Hari yang berangin. Mungkinkah tidak ada yang memberitahumu bahwa di roda surga, kamu akan mati? Kamu bilang kenapa kamu selalu suka jadi pahlawan? Liang Zi dari klan Hese cepat atau lambat akan menghancurkanmu. Kamu berani menjaga klan Bais. Qin Yichen memeluk pinggang Willow lembut dan ramping Putri Wenqing dan tersenyum tipis. Kamu salah. Aku bukan pahlawan. Aku hanya tidak takut dengan mata asli raja jahatmu. Kamu. Xie Feiling mengertakkan gigi dan menyeringai. Bagus sekali. Feng Tianxing, kamu terlalu duduk di sumur untuk melihat langit. Menurutmu apakah di tahun-tahun ini, hanya kamu yang punya pisau kaisar pedang gila, dan semua orang tidak punya kesempatan? Tanda seru. Kali ini, aku akan memberitahumu apa artinya tidak pernah berdiri. Fan Star juga berkata dengan dingin. Nyawa pisau pencuri ini adalah milikku. Sang ibu berkata bahwa ketika kamu melihat pisau pencuri ini, kamu harus mengambil tulangnya kembali. Jin Wu Hao Huang bahkan mencibir lagi dan lagi. Feng Tianxing, apakah kamu melupakan pelajaran yang kamu pelajari di Tianhe dengan begitu cepat? Kali ini, itu tidak akan membiarkan kamu memanfaatkan kontrak surga. Qin Yichen mencibir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi diam-diam mentransmisikan suaranya ke dalam hatinya. Saudara Guanxing, apa persaingan di roda surga ini? Bai Guanxing tidak bisa berkata-kata. Anda bahkan tidak tahu roda surga. Apa yang Anda lakukan dengan terburu-buru? Roda jalan surgawi adalah harta dari ras kita. Adapun kekuatan sejati roda jalan surgawi, saya tidak pernah tahu. Karena, setelah malapetaka itu, klan Bais sama sekali tidak memiliki orang yang kuat yang dapat menggunakan kekuatan tertinggi roda surga. Bahkan roda dao surgawi dibangun oleh Baize. Meskipun kaisar surgawi dari klan Baize, mereka tidak berani mengatakan bahwa roda dao surgawi dapat digunakan secara ekstrim. Ada legenda bahwa jika harta karun surgawi dapat meletus secara ekstrim, tidak diragukan lagi bahwa jalan surgawi akan datang dan menekan segalanya. Adapun kontes patriark, Anda juga tahu bahwa klan Bais saya tahu segalanya, bijaksana, dan bisa menjadi cara bertarung. Qin Yichen mengangguk sedikit, wajahnya tertegun. Saya mengerti. Potong saja semua sampah ini sampai mati, kan? Seharusnya mungkin. Mata Bai Guanxing berkedip-kedip, menatap Bai Linglong yang masih acuh tak acuh dan kejam. Klan Bais. Dia tidak kalah dengan sejarah klan Tian Jiao yang terkenal. Dia mengatakan bahwa dia mengingatkan Qin Yichen. Tetapi dia mengatakan pada dirinya sendiri. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa Bai Guanxing ketakutan.
Sejak kecil ia telah melihat kekuatan Bai Linglong di dalam klan. Dapat dikatakan bahwa generasi muda telah diinjak-injak di bawah cahaya Bai Linglong. Bai Linglong berkata bahwa ia adalah orang pertama dalam klan Bais. Tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah klan Bais yang sebenarnya. Kecemerlangan roda surga menjadi semakin bersinar, dan Bai Chang tidak lupa tersenyum licik saat melihatnya. Sulit untuk menaiki aula dalam kompetisi antar junior. Belum terlambat untuk memutuskan patriark setelah kesaksian terselesaikan. Ini jelas berarti bahwa bahkan jika Bai Guanxing menang, dia mungkin tidak diizinkan menjadi kepala keluarga. Kata-kata ini tidak diragukan lagi membuat Bai Shouqiong marah, dan bahkan Bai Wuji pun muncul dengan dingin. Namun, Qin Yichen tidak keberatan. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia dan Bai Guanxing menang, para bajingan ini tidak akan pernah mendukung Bai Guanxing sebagai patriark, tetapi dia masih harus berjuang. Terlebih lagi, bahkan jika Bai Guanxing menjadi kepala keluarga, apa yang bisa dia lakukan? Akankah bajingan ini meninggalkan klan Bais? Bisakah klan Bais mereproduksi kejayaannya yang dulu? Perjuangan generasi muda mereka adalah bagian dari pertempuran antar sesepuh. Tapi tidak semua. Saya khawatir akan terjadi pertempuran sengit di luar roda surga. Dan Bai Guanxing menang. Sepertinya tidak ada yang bisa diubah. Tapi jika Bai Guanxing kalah, maka tidak ada cara untuk kalah. Karena itu, mereka harus memperjuangkan kekuatan sang patriark. Bai Shouqiong berteriak dengan wajah cemberut. Setelah sebatang dupa, masuki roda surga. Selama periode ini, dia diam-diam memberikan kepada Bai Haoran token yang telah digunakan untuk pergi ke pavilion Dao Tibet untuk mendapatkan kekuatan magis, dan memasukkan banyak harta. Tidak peduli apa pangkatnya, apakah berguna atau tidak, singkatnya, semuanya diberikan kepada 3 senior. Hua Jingnan bahkan mengangkat telapak tangannya, dan untayan air bunga matahari dan kekuatan ilahi yang besar tenggelam ke dahi Qin Yichen. Ke Tiangxuan menatap matanya dan mencari sebentar, tetapi mulut Qin Yichen bergerak-gerak. Oke, kakek 2, saya punya cukup harta, maksud Anda. Saya benar-benar tidak membutuhkannya. Ke Tiangxuan menatap tajam. Harta karun itu dan Wen Qing harus dikembalikan kepadaku, kau tahu. Melihat itu, wakil kepala Qifang, mengapa tidak demikian? Kaisar dari suku Jiuli mengklik satu jari, dan kekuatan ilahi berkembang, berubah menjadi gunung dan sungai. Luar biasa. Dan dianugerahkan kepada Li Suiyun. Baju besi perang yang sederhana dan bersahaja, namun dipenuhi dengan darah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Mata Bai Wuji melonjak, dan seberkas awan hitam mengalir ke alis Bai Linglong.